Kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan pemuda punya aspirasi spesifik yang seringkali terabaikan para pembuat kebijakan. Karena itu keterwakilan mereka di parlemen merupakan keharusan. Hanya dengan begitu kita bisa berharap lahirnya kebijakan-kebijakan yang berkarakter inklusif, sehingga keindonesiaan punya makna bagi seluruh rakyatnya. Kelompok rentan di dalam politik itu penting kehadirannya. Tentu saja penting bagi kelompok rentan untuk memiliki keterwakilan politik. Keterlibatan kelompok rentan dalam politik sangat penting sekali. Secara prinsip, sistem politik ataupun sistem pemilu sebaiknya bisa menjadi sarana untuk mengakomodasi perwakilan dari kelompok rentan. Karena mereka lah yang paling terdampak dari sebuah kebijakan yang sudah dibuat, tetapi mereka juga lah yang paling kerap tereksklusi dari proses pengambilan kebijakan politik. Beberapa kelompok rentan biasanya diperhadapkan pada berbagai hambatan-hambatan yang sifatnya struktural. Di era pembangunan dengan tagline yang saat ini bahwa tidak ada yang ditinggalkan, maka kehadiran dan pemerataan jadi penting. Ini merupakan hak konstitusional warga negara untuk diperlakukan sama. Keterwakilan kelompok rentan itulah harusnya memperjuangkan mereka untuk mendapatkan hak yang sama. Nah, oleh karena itu, tidak cukup terkait dengan aspirasi saja, tetapi juga dimungkinkan pada beberapa negara misalnya untuk langsung mengakomodasi mereka dalam sistem politik dalam konteks keterwakilan. Kalau mereka masuk dalam proses politik, maka memperjuangkan hak-hak kelompok rentan itu menjadi lebih bermakna dibandingkan kita melakukan tindakan di luar parlemen. Dengan kehadiran kelompok rentan, itu akan mewarnai dan terus mengingatkan pengambil kebijakan untuk membuat kebijakan yang lebih merepresentasikan publik lebih luas. Dengan memberikan ruang bagi keterwakilan politik kelompok rentan, itu artinya kita memperbaiki kualitas representasi kita menjadi lebih substantif dan juga sekaligus mendorong terwujudnya demokrasi yang inklusif dan setara bagi semua kelompok di dalam masyarakat. Minimnya representasi kelompok rentan dalam politik. Sebelum jauh berbicara tentang itu, teman-teman harus tahu kelompok rentan dalam politik itu siapa saja. Nah, untuk itu kita langsung tanya saja ke Mas Ihsan, ada di sini bersama saya. Mas Ihsan, kelompok rentan dalam politik itu siapa saja sih? Ya, jadi ada 4 subjek begitu ya yang kami identifikasikan menjadi kelompok paling rentan ketika mereka akan terjun ke politik. Pertama yang jelas adalah perempuan. Lalu yang kedua adalah teman-teman disabilitas, yang kedua adalah teman-teman anak muda, dan yang terakhir adalah masyarakat hukum adat yang akan berkontestasi pada politik. Nah, kalau tadi berbicara tentang minimnya representasi mereka di dalam politik, kenapa sih bisa disebut representasinya minim itu? Kenapa bisa dibilang representasi mereka minim begitu? Karena kita harus lihat berdasarkan data yang berhasil kami himpun dari berbagai sumber begitu ya. Nah, misalnya saja kalau kita mau melihat minimnya representasi kelompok rentan khusus untuk perempuan, kami punya data dari 2009 sampai dengan 2019, di mana angka representasi kelompok rentan khususnya perempuan itu meningkat tapi tidak signifikan dan memang belum mencapai angka yang diharapkan. Untuk keterpilihannya belum mampu mencapai 30%. Misalnya saja di 2009, angka keterpilihan teman-teman perempuan di parlemen itu hanya 17,86% atau sebanyak 101 orang. Nah, untuk 2014 itu angka keterpilihannya bahkan menurun, hanya mencapai 17,3% atau 97 orang. Dan kita harus berbangga begitu di 2019 angkanya sedikit menaik begitu mencapai 20,8% untuk teman-teman perempuan. Oh, jadi setiap tahun pemilu berarti ya 2009, 2014 dan 2019 itu representasi mereka naik dan turun seperti tadi data yang sudah disebutkan Mas Ihsan. Kalau kelompok rentan selanjutnya bagaimana dengan teman-teman anak muda? Seperti apa representasinya di dalam politik ini? Ya, apa sih tolak ukur kita bisa mengatakan bahwa caleg ini kita definisikan sebagai anak muda begitu? Kami mengambil bahwa anak muda yang berkontestasi di politik, mereka yang berusia di bawah 30 tahun kami klasifikasikan sebagai kelompok rentan itu sendiri. Nah, kami punya data di 2014 dan juga 2019 begitu, ternyata partisipasi peningkatan teman-teman anak muda di parlemen itu cukup tinggi gitu ya, tapi keterpilihannya memang tidak begitu
baik begitu kalau kita lihat. Di 2014 misalnya hanya ada 414 anak muda yang berkontestasi dari 6.397 caleg, atau kalau dipresentasikan hanya 6,5% caleg saja. Nah kalau di 2019 bagaimana? Nah di 2019 ada peningkatan yang lebih baik, yaitu ada 878 anak muda yang berkontestasi pada perhelatan Pileg 2019 dari 7.968 caleg, atau kalau dipresentasikan sekitar 11% saja begitu yang maju pada pemilu 2019. Berarti sedikit meningkat, hampir 2 kali lipatnya dari pemilu periode sebelumnya. Kalau selanjutnya kita berbicara tentang teman-teman penyandang disabilitas, itu seperti apa datanya? Ya, teman-teman disabilitas ini menarik ya, mereka disebutkan secara khusus di dalam undang-undang pemilu. Nah, tapi memang ternyata angkanya masih tidak sesuai harapan begitu. Bagaimana teman-teman disabilitas bisa maju pada konstelasi politik berdasarkan data yang kami coba dapatkan dari PPUA Pencak pada pemilu 2019 kemarin, hanya ada 43 teman-teman disabilitas yang maju pada pemilu 2019 begitu. 43 ini adalah 31 orang laki-laki, 13 orang perempuan begitu. Tapi dari 43 yang maju hanya 1 begitu kemudian yang berhasil meraih kursi di parlemen begitu. Ini kan berarti angkanya sebenarnya tidak cukup signifikan kawan-kawan disabilitas di kontestasi pemilu di Indonesia. Dari calegnya untuk kemudian terpilih itu sangat jauh sekali. Masih jauh angka dari hal yang diharapkan. Yang terakhir ini ada golongan masyarakat adat, itu seperti apa datanya? Ya, untuk teman-teman masyarakat adat sendiri begitu ya, data yang kami coba himpun dari teman-teman Aliansi Masyarakat Adat Nusantara untuk pemilu 2019 sendiri ada 157 orang yang memang berasal dari komunitas adat yang akhirnya mereka maju pada kontestasi politik di 2019. Seharusnya kalau kita lihat persebaran teman-teman masyarakat adat sebagai pemilih yang bahkan bisa mencapai puluhan ribu, seharusnya teman-teman masyarakat adat bisa melenggang atau mengusulkan calon-calonnya lebih banyak dibanding angka yang memang masuk pada pemilu 2019 harusnya ya. Melihat tadi data yang sudah dipaparkan, memang tidak begitu banyak persentase kelompok-kelompok rentan ini di dalam kontestasi maupun representasinya keterpilihannya ini. Sebenarnya hambatan yang ditemukan ini apa, Mas? Oke, ya menarik. Di 2019 kemarin kami sempat melakukan riset. Nah, kami mengidentifikasikan nih Mbak Rahma ada 4 poin utama yang kenapa pada akhirnya teman-teman dari kelompok rentan ini sulit begitu untuk maju ke kontestasi Pileg. Yang pertama adalah teman-teman ini mengalami hambatan soal akses informasi dan pemahaman mereka terhadap permasalahan hukum kepemiluan yang begitu kompleks. Walaupun kita tahu padahal Undang-Undang 7 2017 sudah menggabungkan satu sistem hukum untuk Pileg dan juga Pilpres, tapi ternyata problemnya masih sama. Lalu yang kedua adalah soal akses terhadap pendampingan hukum gitu. Ketika teman-teman caleg dari kelompok rentan dihadapkan pada satu persoalan, bagaimana mekanisme mereka bisa menghadapi tantangan terkait dengan suara dan juga permasalahan hukum kepemiluan, mereka masih minim terkait dengan pendampingan hukum yang mereka dapatkan. Lalu yang ketiga adalah akses terhadap partai politik dalam memberikan rekomendasi terhadap pendampingan hukum. Misalnya saja Mbak Rahma, ketika teman-teman caleg dari kelompok rentan mengetahui suara mereka hilang, maka teman-teman seharusnya punya satu mekanisme saluran hukum yang namanya adalah perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Tapi akhirnya mereka terkendala. Di pemilu 2019 kami lihat masih terkendala terkait dengan rekomendasi yang mereka dapatkan dari partai politik. Dan yang keempat adalah desain penegakan hukum yang ada saat ini itu masih sangat membuka ruang untuk mendiskriminasi kelompok rentan. Nah, 4 inilah yang kami rasa menjadi 4 isu krusial ketika teman-teman kelompok rentan mengalami hambatan untuk mereka bisa maju pada kontestasi Pileg di 2019. Berarti hambatannya dari mulai awal sampai hingga menjaga suaranya ini ada banyak sekali motif-motifnya ya? Iya, betul Bang. Setelah berbicara seperti data, representasinya, kemudian keterpilihan, lantas juga hambatan-hambatan muncul, kemudian sebenarnya memang sepenting apa sih representasi ini? Kenapa kita harus mendorong untuk menguatkan representasi kelompok rentan ini di dalam politik? Simpel aja sebenarnya. Karena supaya pengambilan kebijakan yang akan dilakukan oleh teman-teman di parlemen itu lebih inklusif dan juga no one left behind. Artinya tidak ada satu orang pun yang bisa tertinggalkan. Saya akan ambil contoh misalnya. Kenapa teman-teman kelompok rentan ini penting? Kita tahu bahwa
di 2019-2024 peran parlemen itu cukup penting dalam hal pembentukan undang-undang. Andai saja teman-teman dari kelompok rentan ini bisa ikut langsung di parlemen begitu, tidak hanya mereka menyuarakan begitu ya, tapi juga mereka sebagai subjek yang memang mengambil keputusan begitu ya. Ketika teman-teman kelompok rentan bisa langsung mengambil keputusan, maka itu akan ada euforia yang berbeda begitu. Misalnya ternyata di Prolegnas Prioritas 2019-2024 gitu ya, ada RUU yang memang bertautan secara langsung dan tidak langsung terhadap eksistensi daripada 4 kelompok rentan yang tadi sudah kita bicarakan. Apa saja misalnya RUU yang bertautan secara langsung? Misalnya kita tahu ada RKUHP yang kemarin sempat ramai begitu. Kita tahu bahwa ketika teman-teman kelompok rentan tidak diikutsertakan, apalagi mereka tidak ada sebagai pihak yang mengambil kebijakan itu di parlemen, maka akhirnya teman-teman kelompok rentan juga tidak terakomodir begitu aspirasinya. Ya, selain RKUHP ada juga RUU Masyarakat Hukum Adat yang sampai 2020 ini tidak juga kunjung disahkan oleh teman-teman di parlemen. Nah, ini kan juga bisa jadi hal yang berbeda ketika teman-teman masyarakat hukum adat misalnya maju ke parlemen dan menjadi bagian yang memang mengambil keputusan di sana. Atau juga misalnya ada RUU PKS yang kemarin sempat ramai yang pada akhirnya itu dikeluarkan dari RUU Prolegnas Prioritas, di mana teman-teman perempuan yang sebenarnya bisa menjadi andil paling besar menyuarakan bahwa RUU PKS itu sangat penting untuk segera disahkan. Ada juga RUU di bidang energi yang kita tahu juga bagaimana teman-teman dari kelompok rentan itu juga memiliki sebenarnya peran penting untuk menyuarakan. Atau juga misalnya RUU yang tidak secara langsung tapi ini juga berkaitan dengan mereka seperti RUU perkumpulan, RUU sanitasi, bahkan juga RUU organisasi masyarakat yang itu juga mengatur 4 teman-teman dari kelompok rentan itu sendiri. Jadi memang pentingnya tadi bisa di-quote bahwa no one left behind. Jadi tidak ada kelompok-kelompok yang tertinggalkan untuk menyuarakan kebijakan-kebijakan yang nanti akan menyelenggarakan negara ini gitu ya. Terima kasih banyak Mas Ihsan. Itu tadi mengapa kemudian pentingnya kita mendorong untuk representasi kelompok rentan di dalam politik. Dan memang masih minim representasi mereka di dalam politik. Untuk itu kita harus mendorong upaya-upaya untuk representasi kelompok rentan yang lebih baik di dalam politik, khususnya untuk kontestasi pemilu yang akan datang. Partnership for Governance Reform atau kami dikenal dengan kemitraan sejak dulu memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan pembangunan yang berkelanjutan. Kemitraan sangat mendukung tujuan-tujuan dari SDGs, khususnya poin yang ke-16, untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, damai, dan menyediakan akses yang berkeadilan dan efektif kepada semua masyarakat. Maka keterwakilan kaum rentan di pemerintahan, baik di eksekutif maupun di parlemen, sangat kita butuhkan agar tidak ada seorang pun yang ditinggalkan.